Kalender Masehi atau Gregorian yang kita kenal saat ini bukanlah sistem penanggalan pertama di dunia. Sebelum kalender ini, berbagai peradaban kuno telah membuat versi kalender mereka sendiri berdasarkan pergerakan bulan dan matahari. Dalam perjalanan sejarah, nama-nama bulan yang ada sekarang berakar dari mitologi, astronomi, dan kebijakan politik dari masa lampau. Video ini akan membahas setiap bulan, asal-usul namanya, dan maknanya dalam konteks sejarah. Yuk, kita gaskan! Bangsa Romawi kuno menggunakan sistem kalender yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Kalender Romawi awal, yang disebut kalender Romulus, hanya memiliki 10 bulan dan 304 hari dalam setahun. Bulan pertama adalah Martius atau Maret dan bulan terakhir adalah Desember. Musim dingin, yang dianggap tidak penting dalam kehidupan agraris Romawi, tidak termasuk dalam penanggalan, sehingga ada periode tanpa penanggalan resmi. Pembuat sistem kalender ini adalah Romulus, pendiri mitologis Roma, sekitar 753 sebelum Masehi. Sistem ini lebih didasarkan pada pergerakan bulan, tetapi ketidaktepatan antara tahun lunar dan tahun solar menyebabkan kebingungan, sehingga kalender seringkali tidak sesuai dengan musim yang sebenarnya. Bulan pertama dalam kalender Romawi, Martius, adalah penghormatan kepada Mars, dewa perang Romawi. Bulan ini menandai awal musim semi dan juga waktu di mana prajurit Romawi bersiap untuk berperang setelah musim dingin berakhir. Karena Roma sangat bergantung pada militer untuk kekuatan politik dan ekonomi, Mars menjadi dewa yang sangat penting. Tradisi memulai tahun dengan bulan Martius adalah cerminan dari mentalitas Romawi yang berpusat pada perang dan penaklukan. Pada titik ini dalam sejarah, perang bukanlah suatu hal yang sesekali terjadi, melainkan rutinitas tahunan yang diatur oleh perubahan musim. Bulan Aprilis adalah nama untuk bulan kedua, yang kita kenal sekarang sebagai April. Ada dua teori utama mengenai asal-usul nama bulan ini. Teori pertama menyatakan bahwa Aprilis berasal dari kata Latin aprire, yang berarti membuka, merujuk pada musim semi ketika bunga mulai bermekaran dan alam terbuka setelah musim dingin. Teori kedua berpendapat bahwa bulan ini didedikasikan untuk Venus, dewi cinta dan kesuburan. Pada bulan ini, berbagai festival keagamaan yang berkaitan dengan Venus diadakan, menandakan pentingnya peran alam dan reproduksi dalam kehidupan Romawi. Bulan ketiga dalam kalender Romawi, Maius, berasal dari nama Dewi Maya, dewi pertumbuhan dan kesuburan. Maya adalah salah satu dewi yang dianggap melambangkan kesuburan dan kelimpahan bumi. Pada bulan ini, festival untuk menghormati Maya diadakan untuk memastikan panen yang melimpah dan musim tanam yang sukses. Bulan berikutnya, Junius atau Juni, diambil dari nama Dewi Juno, ratu para dewa Romawi dan istri dari Jupiter. Juno adalah pelindung pernikahan dan wanita, serta dianggap sebagai dewi yang memberikan berkah pada hubungan rumah tangga. Pada bulan Juni, banyak upacara pernikahan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Juno, yang diakini membawa keberuntungan bagi pasangan yang menikah di bawah restunya. Nama asli bulan Juli adalah Quintilis, yang berarti bulan kelima. Pada tahun 44 sebelum Masehi, setelah Julius Caesar meninggal, bulan ini diubah namanya menjadi Juli untuk menghormatinya. Julius Caesar adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Roma dan memainkan peran kunci dalam reformasi kalender Romawi yang kemudian menjadi dasar kalender Julian. Demikian pula, bulan Sextilis, yang berarti bulan ke-6, diganti menjadi Agustus untuk menghormati Augustus Caesar, kaisar pertama Roma. Pergantian nama ini dilakukan pada 8 tahun sebelum Masehi, tidak hanya untuk menghormati Augustus, tetapi juga untuk menandai pencapaian penting di bawah pemerintahannya, seperti kemenangan militer yang signifikan dan perluasan kekaisaran Romawi. Kalender Romawi memiliki banyak masalah, terutama karena perbedaan antara tahun lunar dan solar yang menyebabkan ketidakcocokan antara musim dan penanggalan. Julius Caesar menyadari masalah ini dan pada tahun 46 sebelum Masehi, dia memperkenalkan reformasi yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini berdasarkan pergerakan matahari dan memperkenalkan sistem tahun kabisat untuk mengatasi kelebihan waktu dalam tahun astronomis. Reformasi ini sangat penting karena mempengaruhi cara dunia barat mengatur penanggalan hingga diperkenalkannya kalender Gregorian yang digunakan hari ini. Bulan September hingga Desember berasal dari kata Latin yang berarti 7, Septem, 8, Okto, 9, Novem, dan 10, Desem.
Nama-nama ini berasal dari posisi asli bulan-bulan ini dalam kalender Romawi kuno sebelum 2 bulan tambahan, Januari dan Februari, dimasukkan ke dalam kalender. Meskipun posisi bulan ini bergeser setelah reformasi kalender, nama-nama ini tetap tidak berubah karena sudah melekat dalam budaya Romawi. Setelah reformasi kalender Romawi yang dilakukan oleh Numa Pompilius, 2 bulan baru ditambahkan, Januari dan Februari. Bulan Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa gerbang dan permulaan. Janus sering digambarkan memiliki 2 wajah yang melihat ke arah yang berbeda, simbol dari transisi waktu, dari masa lalu ke masa depan. Bulan Februari berasal dari kata februa, yang berarti pemurnian. Bulan ini dihubungkan dengan festival keagamaan yang dilakukan pada bulan Februari, yang bertujuan untuk membersihkan diri secara spiritual sebelum memasuki tahun baru. Kalender Julian, meskipun menjadi terobosan besar, masih memiliki kesalahan kecil dalam perhitungan waktu. Setiap 128 tahun, kalender Julian meleset 1 hari dari tahun matahari yang sebenarnya. Pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII melakukan reformasi lebih lanjut dengan memperkenalkan kalender Gregorian. Kalender ini memperbaiki kesalahan dalam sistem tahun kabisat dan lebih akurat dalam mengikuti siklus musim. Kalender Gregorian inilah yang kita gunakan hari ini dan menjadi standar global untuk penanggalan, meskipun beberapa negara dan budaya masih menggunakan kalender lokal untuk keperluan tertentu. Dengan adopsi kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, kalender juga mulai dipengaruhi oleh liturgi gerejawi. Beberapa hari besar Kristen, seperti Paskah dan Natal, diselaraskan dengan kalender Gregorian, dan akhirnya penanggalan ini menjadi standar di seluruh Eropa. Perayaan keagamaan dan hari-hari penting dalam kalender juga mulai mempengaruhi siklus kehidupan masyarakat Eropa. Nama-nama bulan yang kita gunakan hari ini tidak hanya sekadar penanda waktu. Mereka adalah jejak peninggalan dari peradaban besar, dari Roma hingga gereja Kristen, yang mempengaruhi perkembangan penanggalan selama ribuan tahun. Waktu adalah konsep yang terus kita pelajari, dan kalender adalah manifestasi dari bagaimana manusia menata hidupnya sesuai dengan alam, politik, dan agama. Kalender Masehi modern adalah representasi dari evolusi kompleks yang penuh dengan sejarah dan makna, yang terus mengikat kita dengan masa lalu di setiap putaran bulan. Sekian dulu video kali ini, semoga ada sesuatu yang bisa dipetik. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share. Subscribe juga untuk tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Akhir kata, terima kasih.